Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman keluarga Imron? Kali ini Baba dan Bubu akan membahas satu buah buku yang berjudul Buku Pintar Keluarga Sakinah. Buku ini menurut kami bagus, yang ditulis oleh Abu Zahwa, Dr. Andes, Ahmad Haikal, MA. Ya, bagusnya apa? Coba dijelasin, Bu. Di sini mencakup keseluruhan petunjuk untuk bagi para pengantin, Jadi persiapan di awal menikah ya, tentang segala sesuatu tentang pernikahan seperti itu. Kayaknya menarik banget ini buku, karena kita itu sebelum menikah seharusnya memang perlu ada persiapan ya, bukan hanya materi yang disiapkan, akan tetapi bekal ya, pengetahuan ya. Betul. Sebagaimana yang kita tahu bahwa dalam pernikahan itu bukan hanya soal nafkah lahiriah ya, akan tetapi nafkah batiniah, kemudian hubungan komunikasi antara suami istri dan sebagainya itu. Ya betul, di sini memang isinya itu lengkap ya Baba, mulai dari hak-hak dan kewajiban dalam keluarga, kemudian tips bertetangga dengan baik, dan juga ada tentang rezeki berkah dengan berumah tangga dan lain sebagainya. Mungkin nanti kita akan bahas beberapa poin yang ada di dalam buku ini ya. Ya, sambil nanti kita juga curhat ya, kira-kira apa yang ada di dalam isi buku ini itu juga menimpa di keluarga kita, atau apa ya, kita mengalami sendiri lah ya, mengalami sendiri apa yang ditulis oleh di buku ini. Oke, kita mulai aja ya Bapak. Ya, ayo, apa yang kita bahas sekarang? Oke, kita mulai aja. Yang pertama ini ada di bab pertama ini tentang apa sih pernikahan, apa itu nikah. Oke, fitrah manusia adalah hidup berdamping dengan sesamanya. Mungkin ada manusia yang nyaman hidup sendiri, tetapi pasti di dalam hatinya terselip rasa sepi. Ia ingin ditemani, ia butuh orang lain dalam hidupnya. Begitu indah syariat Islam, sampai hal seperti ini pun difasilitasi. Ya, pernikahan. Allah memerintahkan hambanya untuk menikah. Pertanyaannya, apakah kita sudah memahami arti nikah? Apa sebenarnya hakikat di dalamnya? Coba kita bahas satu persatu maknanya. Ya, silakan dilanjut, Bu. Di buku ini, menurut buku ini, nikah dalam bahasa berarti al-dhammu, menggabungkan. Ya betul, ya, Bapak. Al-dhammu menggabungkan, dan at-tadakhul atau saling memasuki. Arti nikah menurut syara adalah akad antara suami dan istri yang menghalalkan persetubuhan. Ya, betul. Kata nikah tidak disebut dalam Al-Quran kecuali untuk makna akad, sebagaimana dinyatakan Az-Zamakhsyari dalam kitab Al-Kasyaf di awal-awal surah An-Nur. Namun pendapat ini dibantah dengan firman Allah Ta'ala di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 230, hingga ia nikah dengan suami yang lain. Yang dimaksud dengan kata nikah adalah persetubuhan menurut ijma. Oke, hal serupa juga disebutkan dalam firman Allah Ta'ala dalam Quran surat Nur ayat 32. Selain penjelasan dalam Al-Quran, makna nikah ini juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW. Wahai segenap pemuda, barang siapa di antara kalian sanggup membiayai pernikahan, maka hendaklah ia menikah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada banyak ayat dan hadis yang berkenaan dengan hal itu. Oleh sebab itu, umat Islam sepakat bahwa nikah itu disyariatkan. Selain hal itu, merupakan kebutuhan setiap manusia normal.
Menikah juga merupakan ladang ibadah bagi setiap muslim dan muslimah. Ibadahnya itu di mana sih? Terus tata caranya seperti apa, Mbak? Ya, eh, nikah itu sebetulnya peralihan tanggung jawab ya. Artinya ketika kita seorang laki-laki berakad kepada wali dari perempuan, itu artinya mengalihkan tanggung jawab gitu, mengalihkan tanggung jawab kepada suaminya, calon suaminya tersebut. Jadi ketika dulu nafkah yang menjadi tanggung jawab itu adalah bapaknya atau ayahnya perempuan tersebut, nah ketika melakukan akad, maka sebetulnya adalah peralihan tanggung jawab yang tadinya bapaknya menjadi suaminya itu. Maka dari itu segala apapun yang dilakukan oleh istri yang menjadi hak-hak istri itu adalah peralihan tanggung jawab dari ayah kepada suaminya. Maka dari itu bukan hanya sekedar hubungan seksual atau memenuhi hasrat kemanusiaan ya, manusiawi, akan tetapi lebih dari itu sebetulnya. Dan ketika suami itu bertanggung jawab atas istrinya, maka segala apapun yang dilakukan oleh istrinya itu juga menjadi ibadah ya bagi suaminya. Contohnya misalnya ketika seorang istri melakukan ibadah, maka suami pun ikut mendapatkan pahalanya gitu. Begitu juga sebaliknya ya, ketika seorang istri itu bermaksiat, maka suami itu yang akan bertanggung jawab atas apa yang dilakukan oleh istrinya ya. Oleh karena itu nggak semudah itu ya kita mengucapkan akad kemudian kita enak-enakan itu ya, menikmati ya seksualitas dari istri kita. Tapi lebih dari itu gitu. Karena hubungan pernikahan itu hubungan yang sangat erat sekali. Kalau dalam Al-Quran ya disebutkan dalam surat An-Nisa itu disebutkan sebagai mitsaqun ghaliza yang surat An-Nisa ayat 21. Wa kaifa ta'khudunahu wa qad afdha ba'dukum ila ba'd wa akhadna minkum mitsaqan ghaliza. Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali padahal kamu telah bergaul satu sama lain. Artinya ini adalah hubungan pernikahan. Dan mereka telah mengambil perjanjian yang sangat kuat, yang kuat. Mitsaqun ghaliza itu artinya ikatan yang sangat kuat. Ya, oleh karena itu menikah itu adalah ibadah yang sangat luas sekali cakupannya, dan orang tersebut akan menikmati ibadah tersebut sampai dia meninggal gitu. Jadi bukan hanya berhenti di satu hari atau 1 bulan, 2 bulan, akan tetapi seumur hidupnya selama dia tidak ada kata talak ya, atau perceraian seperti itu. Oke. Terima kasih Mbak atas penjelasannya. Jadi teman-teman, memang pernikahan itu bukan hal yang sederhana seperti yang tadi Bapak bilang. Memang banyak prosesnya, banyak apa tadi istilahnya yang sangat indah tadi di dalam Quran surah An-Nur adalah surah An-Nisa, maaf, Mitsaqun ghaliza yang artinya ya ikatan yang sangat kuat. Nah, ikatan yang sangat kuat. Nah, kan untuk memiliki pernikahan yang seperti itu kan
tidak mudah ya Bapak ya. Ya. Jadi bagaimana sih caranya supaya kita itu bisa menjemput jodoh yang ideal gitu loh. Ya, tentu seperti yang sudah kita tahu ya, dan kita itu sering mendengar dari para guru untuk bahwasanya jodoh itu pasti sudah diatur ya, atau sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Yang harus kita lakukan adalah untuk menjemput jodoh kita tersebut adalah memperbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita memperbaiki ya, artinya berawal dari dirinya sendiri, diri pribadi. Ketika kita memperbaiki diri, ya kan, kemudian mensolehkan diri, memperbaiki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ya insya Allah Allah akan memberikan jalan gitu, memberikan jalan. Dan sebagaimana ya telah Allah sebutkan ya dalam Al-Quran, surat An-Nur ayat 26, al-khabithatu lil-khabithin ya, al-khabithatu lil-khabithin wal-khabithuna lil-khabithat wat-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat. Ya, perempuan-perempuan yang tidak baik itu untuk lelaki yang tidak baik pula gitu. Dan laki-laki yang tidak baik itu untuk perempuan yang tidak baik. Sedangkan perempuan yang baik itu untuk laki-laki yang baik, dan laki-laki yang baik juga untuk perempuan yang baik. Jadi semua paling tidak itu kita harus mengawali dari diri kita sendiri, memperbaiki diri, introspeksi diri, mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya, siapa sih yang tidak ingin mempunyai istri, atau bagi perempuan siapa yang tidak ingin mempunyai suami yang baik. Ya, salah satunya yaitu dengan memperbaiki diri, kemudian berdoa kepada Allah agar diberikan jodoh yang terbaik dan yang soleh atau soleha. Memang betul sekali, untuk menemukan jodoh yang ideal, yang terbaik adalah dengan cara memantaskan diri dan mendekatkan diri kepada Allah. Baba, di sini juga ada bab selanjutnya dijelaskan tentang tata cara untuk menjemput jodoh ideal seperti apa. Jadi kan meskipun kita sudah berusaha memantaskan diri, bukan berarti jodoh tidak perlu dicari ya Baba ya. Tetap perlu adanya ikhtiar untuk menjemput jodoh. Betul. Ya, jadi mencari jodoh yang baik adalah syarat utama untuk membentuk generasi robani, penerus peradaban umat yang kelak dibanggakan Rasulullah, karena tidak hanya jumlahnya yang banyak, tetapi juga karena ketaatannya pada agama. Nah, hal ini tentu harus ditempuh dengan ikhtiar yang hasan atau ikhtiar yang baik ya. Di buku ini dituliskan agar kita menghindari zina dan takutlah akan ancaman Allah terhadap para pezina. Seperti yang ada di dalam Quran surat Al-Isra ya. Ya. Baba? Surat Al-Isra ayat 32. Wala taqrabuz zina, yang sering banget kita dengar. Dan ini adalah salah satu tujuan menikah ya. Jadi ketika seseorang menikah ya, maka orang tersebut telah dihalalkan apa yang sebelumnya diharamkan. Artinya ketika sebelum menikah kita itu diperintahkan oleh Rasulullah untuk menundukkan pandangan, ya kan, untuk berhati-hati ketika kita berhubungan dengan perempuan lawan jenis. Nah, ketika turun ayat ini, maka memutus ya semua maksiat yang mungkin dikerjakan
Ya, artinya ketika orang telah menikah, yang tadinya sebuah kemaksiatan itu akan menjadi ibadah, ya. Oleh karena itu, patut kiranya seseorang muslim yang baik, pemuda yang baik itu tidak mengawali pernikahannya itu dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang telah jelas dikatakan, ya. Ayat ini menjelaskan tentang mendekatnya saja nggak boleh gitu. Dalam artian yang dilakukan oleh banyak pemuda masa sekarang, ya, itu melakukan pacaran, ya kan, berpegang-pegangan tangan dengan lawan jenis, itu tidak diperbolehkan karena itu adalah salah satu pintu untuk melakukan perzinahan, gitu. Seperti itu. Jadi harus kita awali dengan hal yang baik sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah, ya, ketika hendak menikah, maka laki-laki tersebut diperkenankan untuk melihat calon istrinya, hanya melihat, ya, bukan berkenalan lebih jauh, ya, pergi dengan laki-laki dan perempuan, pergi kemudian bergandengan tangan dan melakukan hal-hal lain gitu yang tidak diajarkan oleh Islam itu sendiri gitu. Tapi hal ini bukan berarti, ya, memutus tali silaturahmi, ya, antara sesama manusia, ya. Jadi ini adalah sebetulnya hal preventif, ya, atau pencegahan, ya, sehingga seorang pemuda itu bisa menjaga hatinya gitu, karena hati ini nanti juga akan dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam rangka menghindari zina yang seperti yang tadi kita bahas, Baba, di buku ini pun dituliskan tentang tuntunan Islam kepada pemeluknya yang akan memasuki jenjang pernikahan. Ada tata cara dan aturan-aturannya tersendiri. Jadi tidaklah mengherankan jika hamba Allah yang taat tentunya tidak akan memilih tata cara yang lain. Namun di masyarakat kita ini hal ini masih belum banyak diketahui orang. Ya, seperti halnya yang seperti Baba ungkapkan tadi, bertemu, boleh melihat calon, itu adalah mungkin definisi dari ta'aruf, ya Baba, ya. Ya, betul. Ta'aruf di sini mungkin di saat ini sudah tidak begitu asing di Indonesia. Di telinga masyarakat Indonesia sudah tidak begitu asing. Sebelumnya istilah ini mungkin hanya dapat didengar melalui pengajian-pengajian di kampus, di masjid, atau lembaga lainnya. Kini istilah ta'aruf bahkan dapat didengar di televisi atau di bioskop film. Tidak lain adalah saat momen awal munculnya sinetron-sinetron dan film-film Islami yang dipelopori oleh contohnya film Ayat-Ayat Cinta. Itu pun secara tidak kita sadari kata ta'aruf itu kita kenal juga lewat film Ayat-Ayat Cinta. Gitu. Nah, menurut buku ini, ta'aruf adalah proses saling mengenal antara seseorang dengan orang lain dengan maksud untuk bisa saling mengerti dan memahami. Sedangkan dalam konteks pernikahan, ta'aruf dimaknai sebagai aktivitas saling mengenal, mengerti, dan memahami untuk tujuan meminang atau menikahi. Ta'aruf dilakukan ketika laki-laki benar-benar telah siap untuk menikah, sehingga dalam proses tersebut tidak akan terjadi hal yang sia-sia. Dengan kata lain, ta'aruf berfungsi untuk mengetahui hal-hal yang bisa membuat kita tertarik atau suka dan yakin akan menikahi orang tersebut. Ada beberapa pertanyaan yang sering diajukan berkaitan dengan proses ta'aruf ini. Di buku ini pun dijelaskan poin-poinnya, Ba. Di antaranya seperti apakah jalannya proses ta'aruf. Ya, di sini dijelaskan jika ada dua orang yang ingin menikah, laki-laki dan perempuan, dan benar-benar siap dari segi mental dan materi, mereka bisa meminta kedua orang tuanya untuk mencarikan jodoh. Mediatornya boleh juga dari guru mengaji atau bahkan temannya, asalkan ia orang yang amanah dan mengerti betul kriteria jodoh yang syar'i. Tentunya bukan fisik atau materi semata patokannya,
tetapi yang paling mendasar adalah kriteria agamanya. Menurut Baba, cara seperti ini cukup efektifkah Iya, atau bagaimana? iya. Jadi memang ta'aruf itu adalah proses mengenal ya. Ketika kita mau mengenal seorang perempuan, ya harusnya kita melihat-lihat gitu, atau kita berbicara tidak langsung kepada perempuan tersebut. Ya, kita harus mempunyai seseorang yang bisa kita ajak untuk menjembatani, ya menjembatani berbicara dengan perempuan tersebut. Misalkan contohnya ketika kita mau menikahi seorang murid dari guru kita misalnya, kemudian kita itu butuh seseorang yang bisa menjembatani kita untuk kenal dengan perempuan tersebut. Bukan kita tiba-tiba datang ke rumah perempuan tersebut, kemudian kita bertemu dengan perempuan tersebut. Itu tidak seperti itu. Jadi prosesnya adalah melalui perantara, dan itu yang benar gitu ya. Ya, kalau memang bisa kita melalui langsung kepada orang tuanya, itu lebih baik. Ya, artinya kita tidak mau basa-basi, kemudian kita tidak mau melibatkan banyak orang. Kita langsung mau mengenal langsung kepada orang orang tuanya, dan itu masya Allah itu sangat-sangat baik menurut saya. Pertanyaan selanjutnya yang sering diajukan berkaitan dengan proses ta'aruf ini adalah, bolehkah kita saling mengirim WhatsApp atau saling menelepon ketika masih dalam saat ta'aruf? Menelepon atau saling berkirim WhatsApp hukumnya adalah mubah selama aktivitas tersebut tidak mengajak kepada kemungkaran atau kefasikan. Itu hukum awalnya ya. Jadi hukum awal kita ber-SMS atau menelpon itu sebetulnya mubah, boleh-boleh saja. Akan tetapi ketika SMS atau telepon tersebut ya menimbulkan menimbulkan suatu atau mengajak kepada kemungkaran atau kefasikan, ya itu tentu saja tidak boleh. Apalagi ketika seorang pemuda SMS kepada seorang pemudi, itu pasti akan ada perasaan-perasaan yang ada syahwat di situ. Jadi sebagaimana dijelaskan dalam buku ini ya Bu ya, itu tidak diperkenankan sebetulnya ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, bolehkah ketika ta'aruf kita berkunjung ke rumah wanita atau janjian untuk bertemu di suatu tempat? Syarat telah membolehkan kita untuk berbicara dengan wanita yang bukan mahram selama itu dilakukan di tempat terbuka atau umum, sehingga memungkinkan orang lain untuk mendengar atau mengawasinya. Hafiz Ibnu Hajar Asqalani mengatakan, Nabi tidak berkhalwat dengan non-mahram kecuali dalam keadaan mereka tidak tertutup dari pandangan mata orang lain dan suara mereka berdua dapat didengar orang lain, walaupun orang tersebut tidak mendengarnya dengan jelas apa yang mereka bicarakan. Ya, betul sekali. Jadi jelas ya, berkunjung ke rumah seorang perempuan dalam masa atau proses ta'aruf ini itu adalah boleh selama tidak berkhalwat. Ya, berkhalwat itu adalah mereka hanya ada berdua-duaan saja, itu tidak ada orang lain, apalagi di tempat tertutup ya. Jadi seharusnya seorang yang sudah ta'aruf atau sudah dalam hal ini mungkin sudah bertunangan ya, yang banyak terjadi itu adalah laki-laki mengunjungi perempuan, yang perempuan itu diajak jalan-jalan ya kan, walaupun di tempat terbuka pun, tapi mereka itu tidak malu gitu, padahal mereka itu dalam keadaan bermaksiat kepada Allah. Jadi berboncengan, pegang-pegangan tangan ya, itu
itu sebetulnya tidak diperbolehkan ya, walaupun itu di tempat terbuka ya, apalagi di tempat yang tidak ada siapapun kecuali mereka berdua, seperti apa yang Rasulullah SAW katakan bahwa ketika ya perempuan dengan laki-laki berdua-duaan, maka yang ketiganya adalah syaitan. Maka dari itu hati-hati sekali lagi, pemuda dan pemudi yang sedang melakukan proses ta'aruf untuk menjaga adab-adabnya. Jangan sampai pemuda-pemudi tersebut bermaksiat kepada Allah dalam prosesnya ya. Ya, mudah-mudahan nanti kedepannya ketika prosesnya baik, maka proses selanjutnya itu akan dimudahkan dan dibaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi proses ta'arufnya sudah dijelaskan dalam buku ini. Kemudian ada juga proses selanjutnya yaitu khitbah atau meminang. Di sini dijelaskan ada 2 syarat wanita yang boleh dipinang, yaitu dengan syarat sebagai berikut. Yang pertama, pada waktu dipinang tidak ada halangan-halangan syar'i yang menyebabkan laki-laki dilarang memperistri saat itu, seperti karena suatu hal sehingga wanita tersebut haram dinikahi selamanya. Misalnya masih mahram atau sementara masih dalam masa iddah atau ditinggal suami. Yang kedua, belum dipinang orang lain secara sah. Islam mengharamkan seseorang meminang pinangan saudaranya. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, orang mukmin adalah saudara orang mukmin yang lain. Oleh sebab itu, tidak halal bagi seorang mukmin menjual barang yang sudah dibeli saudaranya, dan tidak halal pula meminang wanita yang sudah dipinang oleh saudaranya sehingga saudaranya itu meninggalkannya. Ini maksudnya seperti apa, Bang? Ya, jadi proses meminang ini adalah sebetulnya proses akad ya. Kalau dalam kita jual beli kan kita ada akad ya kan. Saya mau membeli misalnya baju ini ya, kemudian kita sudah deal harganya berapa ya, kemudian ketika kita sudah deal harganya berapa, ada orang lain menawarkan ya harga yang baru. Nah, karena kita sudah akad ya dengan si penjual, maka orang lain tersebut yang menawar dengan harga baru tersebut itu tidak diperbolehkan ya. Seperti contoh tadi, kita bisa ambil kesimpulan juga bahwa akad dalam pernikahan diawali oleh khitbah atau peminangan ya, meminang ya. Ketika seorang laki-laki sudah meminang seorang perempuan, tidak boleh lagi ada laki-laki lain yang meminangnya, kecuali sudah jelas pinangan orang tersebut sudah putus, seperti itu. Nah, itu tidak diperbolehkan dalam Islam, karena Islam sangat menghormati hati orang lain gitu ya. Kemudian syarat yang lain adalah perempuan tersebut tidak dalam masa iddah ya, atau di buku tersebut tadi nomor pertama disebutkan bahwa perempuan tersebut haram dinikahi ketika dalam masa iddah ya, atau ditinggal suaminya ya. Jadi kita tidak boleh meminang seorang perempuan sedangkan perempuan tersebut dalam masa iddah ya. Jadi diharamkan ya. Nah, oleh karena itu mungkin penulis buku ini menyebutkan dua hal ini harus dipenuhi oleh seorang perempuan sehingga laki-laki lain yang datang pada perempuan tersebut bisa berhati-hati ya. Bisa dilihat dulu ya, kalau misalnya dia seorang janda, apakah masa iddahnya itu sudah selesai atau belum ya. Kalau memang dia seorang yang masih perawan,
mungkin bisa dilihat dulu, ditanyakan dulu kepada orang tuanya apakah anak tersebut sudah dipinang oleh laki-laki lain ataupun belum, ya, supaya kita itu terhindar ya dari fitnah. Ya, jangan-jangan nanti kita disangka merebut perempuan lain, ya kan. Kita menghormati hati seseorang yang sedang berakad kan. Oke, Masya Allah. Islam adalah agama yang hanif, yang mensyariatkan pelamar untuk melihat wanita yang dilamar dan mensyariatkan wanita yang dilamar untuk melihat laki-laki yang meminangnya, agar masing-masing pihak benar-benar mendapatkan kejelasan tatkala menjatuhkan pilihan pasangan hidupnya. Seperti hadis yang dibacakan di buku tersebut, al-mu'min akhul mu'min, ya, seorang mukmin itu saudara bagi mukmin lainnya. Fala yahillu lil mu'min ay yabta'a ala bai'i akhihi. Ya, oleh karena itu tidak halal, gitu, diharamkan bagi seorang mukmin membeli atas pembelian saudaranya. Ya, jadi ini analogikan seperti akad jual beli juga gitu. Wala yakhtubu ala khitbati akhihi hatta yadhar, dan tidak diperbolehkan seorang muslim yang mengkhitbah atau meminang atas pinangan saudaranya sehingga dia itu meninggalkan perempuan tersebut, baru boleh kita pinang, seperti itu. Oke, jadi jelas ya, dalam Islam itu banyak cara-cara untuk mengenal calon pasangan. Caranya itu sebetulnya mudah dan insya Allah tetap terjaga dari zina. Tidak ada kekhawatiran bahwa cara ini seperti membeli kucing dalam karung. Ya, karena ketika proses ta'aruf bisa ditanyakan dengan jelas dan detail sedetil-detailnya apa yang ingin kita ketahui dari calon pasangan. Bagaimana dengan tentang ketertarikan, sebagaimana telah dijelaskan, ketika proses ta'aruf itu diperkenankan untuk melihat calon pasangan. Jadi nanti calon pasangannya pun semakin yakin, semakin mantap untuk menikah. Betul, ya Bapak ya. Betul. Gitu. Ya, setelah proses meminang atau hitbah, ada proses selanjutnya. Di buku ini dituliskan lanjut ke perjanjian yang berat katanya. Masya Allah. Ya, yang disebutkan oleh saya tadi ya. Saya membacakan surat An-Nisa ya. Ya, ketika ijab diucapkan, kemudian dikabul, resmilah ikatan pernikahan dua pasang manusia. Akad ini begitu sakral karena sebuah pertanggungjawaban dari wali seorang wanita telah berpindah kepada seorang pria yang resmi menikahinya. Tanggung jawab membina, mendidik, mengasihi, menafkahi, dan mencintai kini berada di pundak seorang suami. Subhanallah. Ya kan, seperti yang di awal tadi saya sebutkan kan. Sebetulnya akad itu adalah perpindahan tanggung jawab gitu, Masya Allah itu. Jadi jangan main-main dengan urusan pernikahan, jangan mudah mengucap kata talak ya namanya pernikahan itu kan pasti nanti ada goncangan ya. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam ya tentang masalah-masalah dalam pernikahan. Ya, selanjutnya apalagi Bu yang ada di buku ini? Di sini tentang proses akad ya. Ya, hal yang disunahkan dalam akad ya. Iya, diantaranya ada khutbah. Dibacakan aja mungkin. Kemudian khutbah nikah, mengumumkan pernikahan atau menyebarkan undangan ya Pak ya. Iya, betul. Kemudian ada juga sunnah mendoakan suami istri. Kemudian sunnah diucapkan oleh orang lain. Ya. Oke, kemudian ada sunnah agar suami sholat 2 rakaat setelah istri diserahkan kepadanya. Oh iya, betul sekali. Kemudian ada juga walimah ya. Walimah itu apa? Ya, walimah itu adalah pesta ya, untuk mengenalkan kepada orang-orang bahwa dia itu telah menikah, dan ini sangat disunahkan oleh Rasulullah. Ya, sebagaimana seorang yang menikah itu harus diumumkan kepada orang lain gitu. Tidak boleh menikah secara diam-diam ya. Karena dikhawatirkan tadi ketika orang itu menikah
diam-diam, tidak ada yang tahu, dan ada laki-laki yang datang meminangnya. Nah, itu akan menyakiti hati si pasangan tersebut gitu, salah satu dari pasangan tersebut. Maka dari itu menikah itu harus diumumkan ya, diberikan walimah ya, supaya orang-orang itu tahu dan ikut mendoakan kebaikan kepada kedua pasangan. Bukunya sangat bagus ya. Jadi selanjutnya ada tentang pembahasan manisnya awal pernikahan. Setelah akad diucapkan, penghulu dan saksi mengesahkan, resmilah pasangan suami istri memasuki babak baru episode pernikahan. Pasti ada rasa canggung dan sungkan pada awalnya, tetapi hal ini akan terbiasa seiring berjalannya waktu. Nah, agar awal pernikahan menjadi masa yang menyenangkan dan menjadi pondasi dasar membangun rumah tangga yang kokoh, di sini terdapat beberapa tuntunan bermanfaat. Yang ini ada etika malam pertama. Setiap sesuatu memiliki cara dan tata krama yang sebaiknya dilakukan. Demikian juga dengan malam pertama pernikahan. Jika kedua mempelai telah masuk kamar pengantin, hendaknya melakukan sunnah malam zafaf. Betul? Iya, betul. Berikut ini yang pertama, mengucapkan salam pada pengantin wanita. Masya Allah, ini ada adabnya ya. Hal ini katanya bisa mengusir grogi dan suasana beku dari dalam hati pengantin wanita. Iya, Masya Allah, ini diajarkan oleh pengarang buku ini. Kemudian sesuai dengan tuntunan Rasulullah ketika kita baru menikah ya, ada adab-adab yang harus kita perhatikan ya, sehingga apa yang kita hasilkan dari pernikahan tersebut membuahkan berkah ya kepada pasangan tersebut. Iya, yang kedua ada juga bersikap lembut terhadap pasangan dengan cara menyuguhkan makanan atau minuman. Masya Allah. Yang ketiga, meletakkan tangan di atas kepala pengantin wanita dan mendoakannya. Ya, itu doanya diajarkan ya oleh Rasulullah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fi wa khaira ma jabaltaha alaihi wa a'udzu bika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaihi. Ya, artinya ya Allah, aku meminta kepadamu kebaikan darinya, kebaikannya maksudnya, kebaikan perempuan tersebut ya, dan kebaikan yang kau ciptakan badannya, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan perempuan tersebut dan keburukan yang kau ciptakan badannya. Artinya apa? Laki-laki ya, apa kita itu harus memahami bahwa setiap istri-istri kita itu tidak sempurna ya. Pasti ada kejelekan atau sifat-sifat yang kita tidak sukai, bukan artinya itu jelek, tapi kita tidak menyukainya. Kita berdoa seperti itu agar kita terhindar ya dari amarah kita, yang sehingga ketika perempuan melakukan kejelekan yang menurut kita itu jelek, kita itu tidak cepat emosi ya, kita itu memahami dan mengerti bahwa hal tersebut memang Allah ciptakan untuk menguji kesabaran seorang suami. Ada juga sunnah yang lain adalah disunahkan untuk mengajaknya sholat 2 rakaat. Ya. Kemudian bersiwak dan membersihkan gigi sebelum mencumbunya. Masya Allah. Ada juga menyebut nama Allah dan berdoa ketika berhubungan intim. Ya. Ini maksudnya seperti apa? Pasti ya. Artinya dalam melakukan hal-hal kebaikan itu kita diperintahkan untuk menyebut nama Allah dan berlindung dari syaitan ya. Oke. Kemudian ini juga dijelaskan juga. Ini tadi kan sebelum bersenggama, ini ketika bersenggama. Ada beberapa etika dalam menggauli istri seperti yang diajarkan oleh syariat, agar sepasang suami istri tidak keluar dari aturan yang dibenarkan oleh Allah. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mencumbu pasangannya sebelum berhubungan intim.
Yang kedua, suami boleh menyenggamainya dengan posisi apapun yang ia inginkan selama tetap dari jalur normal, yaitu lubang kemaluan bukan lubang dubur. Kemudian yang ketiga, suami boleh menikmati seluruh bagian tubuh istrinya selain lubang duburnya. Yang keempat, tidak diperbolehkan menyetubuhi istri melalui lubang kemaluan pada saat istrinya haid. Kemudian, jika suami masih memiliki kekuatan dan hendak melakukan persetubuhan lagi, hendaklah ia berwudu. Nah, ini disunahkan ya. Kemudian yang keenam, tidak masalah bagi kedua pasangan suami istri untuk telanjang tanpa pakaian sehelai apapun pada saat melakukan hubungan intim. Ini ada intim ya. okay. Pembicaraan yang sangat intim sekali. Kemudian ada juga nih, istri tidak boleh menolak ajakan suami untuk berhubungan intim ketika suami menghendakinya. Ada juga masing-masing pasangan tidak boleh menceritakan rahasia hubungan seks keduanya kepada orang lain. Ada juga diperbolehkan menyetubuhi istri yang sedang hamil atau menyusui. Kemudian ada makruh melakukan azl, coitus interruptus atau mengeluarkan sperma di luar vagina. Ya mungkin sudah cukup lah ya yang dijelaskan dalam buku ini, dan saya lihat juga referensinya itu bagus ya, dari hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, serta ditulis juga di situ nomor-nomor hadisnya. Ya, kita langsung ke pembahasan selanjutnya, Bu. Ya, di sini pembahasan selanjutnya adalah ketika buah hati datang melengkapi. Masya Allah. Salah satu tujuan menikah adalah untuk memiliki keturunan. Betul. Tujuan ini bukanlah satu-satunya tujuan, namun fitrah dari manusia memanglah tidak dapat dibantah. Bagaimanapun, sepasang suami istri pastinya menginginkan datangnya sang buah hati. Meski dibantah dengan apapun, hati kecilnya pasti bersuara bahwa ia ingin mengucurkan kasih sayangnya ke permata hatinya, anaknya. Oleh sebab itu, tak heran banyak yang menanti kehadirannya. Bahkan sudah mempersiapkan segalanya sebelum si dia tiba. Ketika ia hadir di tengah-tengah keluarga, perasaan gembira membuncah. Suasana keluarga menjadi cerah ceria, namun tidak dipungkiri bahwa ada saja permasalahan yang mengiringi. Entah itu mengenai proses kehamilan, persalinan, pengasuhan, bahkan sampai pendidikan hingga dewasanya kelak. Untuk itu, wahai calon orang tua teladan, di sini, di buku ini, ada cara untuk mempersiapkan diri menjadi orang tua yang soleh dan bertanggung jawab. Ya, artinya ketika seorang itu menikah, ya dia itu seyogianya ya mengharapkan adanya hadirnya buah hati gitu. Ya sudah barang tentu lah ya, seorang suami istri yang sudah menikah itu menantikan hadirnya buah hati. Ya, akan tetapi mungkin sebagian kalangan ada juga yang ketika dia menikah dia ingin menghabiskan waktu lajangnya, bukan waktu lajang, tapi masa-masa bulan madunya, sehingga dia tidak mau punya anak dulu katanya. Barang 1 tahun atau 2 tahun dia tidak mau diganggu oleh anak gitu. Nah ini sebetulnya itu yang tidak diinginkan ya oleh Islam ya, sebab ini juga terjadi pada zaman dahulu ya, zaman jahiliyah gitu. Tetapi alasannya bukan karena itu, mungkin alasannya lain. Kalau pada zaman dahulu, zaman jahiliyah, orang-orang yang mempunyai anak itu mereka takut dengan kemiskinan ya, karena takut hartanya dihabiskan oleh anaknya ya. Padahal sebetulnya adalah sebaliknya, ketika banyak anak, ketika seorang suami istri mempunyai anak, maka Allah akan hadirkan rezeki anaknya ya melalui orang tuanya. Jadi ya sudah sepatutnya anak itu dinanti-nanti oleh pasangan suami istri seperti itu.
Jadi dalam buku ini dijelaskan bahwa ketika kita berumah tangga dan kita dihadirkan buah hati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu adalah anugerah sekaligus ujian untuk kehidupan rumah tangga, karena nantinya akan ditemui mungkin sedikit banyak permasalahan-permasalahan rumah tangga terkait dengan pola pengasuhan anak, kemudian ketika anak kita melakukan sesuatu yang ternyata di luar dari harapan kita dan lain sebagainya, itu pun menjadi problematika yang mungkin akan dihadapi dalam setiap rumah tangga. Jadi ujian kesabaran ya Betul. bagi orang tuanya. Kemudian kita lanjut ke bab berikutnya mengenai hak dan kewajiban dalam berkeluarga. Ini sangat menarik sekali ya, karena banyak sekali kita temui ya kalimat-kalimat ya seorang istri mungkin mengatakan yang kewajiban hak-hak saya sebagai istri itu tidak dipenuhi oleh suami, ataupun ya seorang suami yang mengatakan hak-hak saya sebagai suami, ya kewajiban-kewajiban Anda sebagai istri tidak dipenuhi dengan baik ya. Ini yang akan menjadi problematika ke orang yang berkeluarga ya. Ya, menarik sekali dibahas ini. Oke, di sini ada landasan yang paling utama. Landasan yang paling utama dicantumkan dari surat An-Nisa ayat 34. Landasan dasar ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung, yaitu kaum laki-laki adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain, dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang solehah ialah wanita yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah telah memelihara mereka. Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Jadi di sini seorang istri bahwa hak suami atasnya sungguh besar ya. Jadi diperinci lagi beberapa poinnya. Untuk menjadi wanita mukmin sebaiknya mengetahui hak-hak suami atau kewajibannya sebagai istri. Yang pertama adalah mematuhi perintah suami. Kemudian tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami. Kemudian yang ketiga, tidak boleh menolak ketika diajak berhubungan intim. Yang keempat, tidak mengizinkan seorang pun masuk ke rumah kecuali dengan izin sang suami. Yang kelima, tidak berpuasa sunnah saat suaminya berada di rumah kecuali atas izinnya. Jadi ketika puasa sunnah harus meminta izin suami dahulu. Yang keenam, tidak membelanjakan harta atau uang milik suaminya kecuali dengan izinnya. Yang ketujuh, menjaga kehormatan diri demi suami, anak, dan harta bendanya. Kemudian selalu berterima kasih kepada suami dan tidak mengingkari kebaikannya, serta menggaulinya dengan baik. Berhias dan tampil cantik demi suami, kemudian tidak mengungkit-ungkit sesuatu yang ia berikan pada suami dan anak-anaknya. Menerima apa adanya, bersikap qanaah dan tidak menuntut serta membebani suami di luar batas kemampuannya. Kemudian tidak melakukan sesuatu yang menyakitkan dan membuat marah suami. Yang ke-13 adalah memperlakukan orang tua suami atau mertua dan kerabatnya dengan baik. Kemudian yang nomor 14, bersemangat hidup bersama suami dan tidak menuntut cerai tanpa alasan yang disyariatkan. Dan yang ke-15, berkabung atas kematiannya selama 4 bulan 10 hari. Ya, maksudnya itu adalah masa iddah ya. Artinya masa iddah itu artinya bukan menunggu menikah gitu, menunggu menikah lagi ya, tetapi masa iddah itu disyaratkan untuk menghormati suami mantan almarhum suami
dan menghormati keluarga dari suami seperti itu, dan untuk mengosongkan janinnya tentunya ya, karena apabila suami meninggal dikhawatirkan janin istrinya itu lagi sedang terisi itu, makanya dikosongkan dulu ya. Kita tidak tahu sudah isi atau tidak itu, makanya kita memberikan waktu, bukan kita memberikan waktu, maaf. Makanya Islam itu mensyariatkan untuk menunggu ya. Ada yang menunggu 3 kali sucian atau menunggu selama 4 bulan 10 hari sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Quran. Baik. Kemudian di sini juga ada beberapa hak-hak istri atas suami. Di antaranya adalah menggauli istri dengan baik, kemudian menafkahi istri, kemudian di sini juga menarik ya tentang nafkah. Ini ada poin-poinnya lagi. Baba, jika istri bekerja, apakah berhak memperoleh nafkah dari suami? Di sini dicantumkan jika istri bekerja di luar rumah secara profesional dan pekerjaannya halal, suaminya ridho dan tidak melarangnya, ia tetap wajib mendapatkan nafkah dari suaminya. Berdiamnya istri di dalam rumah untuk mengabdi sepenuhnya kepada suami adalah hak suami, dan ia boleh melepaskan hak ini. Lain halnya jika ia tidak ridho dan melarangnya keluar rumah, namun ia tetap bersikeras bekerja di luar rumah. Jika demikian, maka hak nafkah istri gugur, karena ia telah menyalahi syarat pengabdian sepenuhnya kepada suami. Oke. Kemudian di sini ada pertimbangan dalam penentuan kisaran nafkah yang wajib. Yang pertama, pemberian fasilitas hidup yang layak bagi istri dan anak-anak. Kemudian sesuai kemampuan finansial suami. Berikutnya ada sandang. Sang suami wajib memberikan sandang kepada istrinya. Kemudian ada juga tempat tinggal yang sepatutnya, tempat tinggal yang layak. Kemudian sang suami dianjurkan untuk bersikap lemah lembut kepada istri, mencumbuinya dan menghargai usianya yang belia. Terus? Kemudian bercengkrama dan berbincang-bincang dengan istri serta mendengarkan cerita istri. Ada juga hak-hak istri yang lain adalah mengajarkan perkara agama kepada istri dan memotivasinya untuk taat beragama. Kemudian mengabaikan beberapa kesalahan istri selama tidak melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, tidak menyakitinya dengan memukulnya di bagian wajah atau mencelanya dengan perkataan yang buruk. Tidak mendiamkannya kecuali di dalam rumah. Kemudian menjaga kesucian istri. Mengizinkannya jika ia pamit untuk ikut sholat berjamaah atau mengunjungi keluarga selama memang aman dari fitnah. Yang ke-13, tidak membocorkan rahasia istri dan membeberkan aibnya kepada orang lain. Kemudian menjaga penampilan diri di hadapan istri sebagaimana ia berusaha tampil cantik di hadapan suaminya. Berbaik sangka kepadanya. Ya, yang terakhir tadi Baba, berbaik sangka kepadanya. Ya, Masya Allah, itu semua sudah disebutkan kewajiban seorang suami atau kewajiban seorang istri dan hak-hak ya bagi suami dan istri. Tentu saja ketika kewajiban dan hak itu dipenuhi, maka akan menjadikan keluarga tersebut menjadikan tenang ya, menjadikan sakinah, mawaddah, warahmah ya, yang dikatakan oleh Rasulullah ya, yang doa yang diajarkan kepada kita untuk mendoakan orang yang
telah menikah. Ya, ya insya Allah akan tercapai tujuan-tujuan pernikahan, yaitu untuk menjadikan keluarga tersebut sakinah, ya. Arti sakinah itu ya dari firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rum ayat 21 yang sering kita dengar, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha, ya. Dan di antara tanda-tanda kuasa Allah ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram, ya. Litaskunu ilaiha, ya, merasa tentram, ya. Wa ja'ala bainakum mawaddah, dan dijadikannya di antaramu rasa kasih sayang, ya, mawaddah, warahmah, rasa kasih dan sayang. Ya, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Artinya menikah itu ya untuk menjadikan ketenangan dalam hidup, itu ketenangan bagi istri ataupun ketenangan bagi suami, karena saling melengkapi, ya, antara suami dan istri, seperti itu. Menarik sekali ya Bapak pembahasan tentang pernikahan yang dibahas di buku ini. Lewat cara kita membaca bersama-sama seperti ini, Bubu menjadi lebih paham apa yang dimaksudkan, karena terus terang Bubu ini masih banyak harus belajar, terutama dari Baba yang alhamdulillah Bubu dikirimkan oleh Allah suami yang lebih paham banget tentang agama dibandingkan Bubu. Ya, jadi ini kita baru membahas setengahnya ya Ba ya dari bukunya. Belum semuanya kita bahas, mungkin nanti di pertemuan berikutnya kita akan kupas lagi buku yang menurut kita menarik, yang bisa di-share ke teman-teman keluarga Imron. Terima kasih karena telah mau mendengarkan kami. Semoga hal ini bermanfaat untuk kita khususnya sebagai suami istri, dan untuk teman-teman yang mendengarkan keluarga Imron pada umumnya. Ya, terakhir dari saya mungkin jangan pesan ya, jangan takut menikah ya, bagi pemuda-pemudi, ya, karena menikah itu adalah ibadah yang disunahkan oleh Rasulullah, ya. Jadi ketika kita sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah, ya. Apalagi zaman sekarang itu godaan pemuda-pemuda itu sangat luar biasa berat gitu, ya. Dan banyak sekali pemuda-pemuda yang takut menikah, ya. Takut karena dia belum mempunyai materi yang cukup, ya, belum mempunyai mental yang cukup, ya. Oleh karena itu, ya, kalau menurut saya termasuk orang yang pro dengan nikah muda, ya, karena Allah akan menjamin semua rezekinya, nggak usah khawatir gitu, ya. Dan kita itu adalah manusia pembelajar, ya, kita terus belajar gitu, bukan kita itu setelah nikah kemudian kita berhenti belajar gitu. Kita akan terus belajar di kehidupan kita selanjutnya itu. Ya, mungkin itu pesan terakhir dari saya. Jadi kalau menurut pengalaman kita pribadi sendiri ya Baba, menikah itu gimana, enak atau nggak enak Pak? Ya, sangat nikmat, Masya Allah, ya. Nikmat ya. Jadi kalau kata orang bilang nikah itu nggak enak, 1% nggak enak, sisanya 99% enak banget gitu ya. Ya, betul. Seperti itu mungkin teman-teman, terima kasih sudah mendengarkan perbincangan panjang ini. Seperti yang tadi kita sudah utarakan,
sedikit banyaknya semoga bermanfaat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.